Legends! Impact! Aduh. Wow. Kapan santainya Mbak Setsu? Aduh. Kenapa bisa ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi bener-bener baru bangun aku langsung bahas anjir. Tapi emang gila sih Kamen Setsu ini. Dari kemarin, gila. Berapa episode berturut-turut isinya daging lagi dan daging lagi. Dan emang gak ada santainya sama sekali loh. Arc kedua ini buset dah, intens terus loh ini ceritanya. Bener-bener gila emang ini Kamen Setsu. Jadi apa lah Kamen Setsu episode 18 ya kalau nggak salah ya. Dan ya ini karena meskipun ini misi baru ya, tapi episodenya nggak langsung dimulai di misinya ya, karena melanjutkan dari episode sebelumnya ya. Notabene kemunculan agen baru The Code Number 3, si Baku yang bingung sama keadaan, lalu dia langsung balik ke rumahnya dan nyamperin ke Zetsuru kan. Dan bener di dalam Zetsuru ada orang misterius yang mengenalkan diri sebagai Code Number 3, dan dia bilang kalau dia bakal jadi komandan sementara menggantikan komandan Zero yang berhalangan hadir karena sesuatu ya. Dan dia juga Baku, aduh agak aneh sih Baku ngomong gini, kayak dia bilang kayak masih nggak bisa menerima kalau komandan Zero mau diganti, karena kan dia merasa kalau komandan Zero masih ada utang janji kalau mau mengungkap rahasia kode ke dia kan. Tapi ya men, tolonglah Baku kok kayak enteng banget bilang itu ke orang lain gitu, kayak aduh ini Baku terlalu agak dongok juga sih jujur aja sih bagian ini. Dan ya kan apalagi juga karena dia juga kayak agak sedikit ngelawan ya ke si Code Number 3 ya. Kalau basa-basi langsung ditendang untuk perutnya si Baku pakai lutut dan pingsan akhirnya. Dan ya karena si Baku pingsan ini ya akhirnya si Baku pun masuk ke dalam mimpi yang jadi misinya dia sekarang. Jadi dipaksa tidur sama si Code Number 3. Dan ya memang belum ada yang bisa dibahas banget dari Code Number 3 kan, benar-benar ya masih aman banget dia muncul kan. Tapi ya emang dari personalitinya dia kayak dingin banget sih emang. Kayaknya dinginnya benar kayak dingin dan apa ya, kayak dingin dan juga kayak agak jahat sedikit sih. Ya mungkin karena dia mungkin ya jika bakal jadi Lord Tree kali ya, juga kan dikarenakan sebagai karakter antagonis kali ya, mungkin itu alasannya sih. Dan ya udah singkatnya sih, Baku masuk ke dalam mimpi yang jadi misinya kali ini, dimana dia itu mimpi masuk ke sebuah sekolah ya. Aku lupa sekolah namanya apa, nanti aku tampilin di screenshot sekolahnya kayak gimana. Dan itu secara menunjukkan ada banyak orang yang dia kenal. Ada 2 orang dia kenal di dalam mimpi itu. Ada Nagumo di mimpi itu, terus juga ada Nemu jika kayak biasanya, dimana Nemu itu jadi guru di sini dan Baku ini berperan jadi murid, bahkan kayaknya jadi ketua kelas ya, karena juga dia mimpin muridnya buat berdiri sama beri salam kan. Jadi kayak Baku jadi ketua kelas di kelas itu sih. Dan ada satu karakter baru yang bernama Kureha, yang ternyata adalah teman dekatnya si Nagumo di mimpi itu. Dan ya ini yang aku bilang, satu rumor lagi yang terbukti benar, yaitu pemerannya Kureha yang adalah Yusuke Hirakawa alias Rita Kamisuka, yang dulu jadi populer Oger di Osawa Center King Oger. Dan ya saya ya bisa cuma menampilkan kegiatan sekolah pada umumnya ya. Dan juga ini juga yang benar-benar bisa dibilang fans service parah sih, terutama bagi yang suka olahraga ya, yaitu pas lihat Kureha sama Nagumo ini main basket bareng itu, wah itu gokil sih. Mereka benar-benar main basketnya benar-benar luas banget loh. Tapi kalau untuk si aktrisnya yang jadi Nagumo, memang dia di real life memang jago basket sih, jadi ya make sense. Karena juga beberapa minggu sebelumnya ada kok event basket yang juga ngundang aktrisnya ini, dan juga di acara itu juga ada si Kamen Setsu juga. Jadi ya make sense kalau dia itu bisa main basket, karena dia di real life memang suka jago banget main basket loh dia itu. Yang cukup aku kaget itu ya aktrisnya yang merankan Kureha sih, yaitu Yusuke Hirakawa. Ini juga sama-sama luas ya, dan benar-benar wow, ini
nggak keren kalau mereka tuh nggak karena aku gitu mereka main basketnya, karena aku sendiri juga dulu zaman SMA juga main basket, jadi aku cukup lihat wah ini mainnya bagus banget loh mereka ini. Sementara bagus ya dia nggak ikut olahraga di bawah, dia mantau dari atas kan sama Nemo. Oke juga dia merasa kalau sepertinya misi kali ini nih Nightmare-nya bakal ngincer salah satu ngincer salah satu dari para murid ada ngincer murid-murid di sini, dan dia juga yakin kalau kemungkinan besar pemilik mimpi yang kali ini adalah adalah salah satu dari murid yang ada di kelasnya dia. Ya kayaknya gitu sih, dan bener aja dong, nggak pakai lama singkat cerita aja muncul Nightmare-nya itu si Dead Game Nightmare ya, yang langsung bilang kalau dia mengadakan sebuah permainan kematian di mana semua murid di sekolah itu harus mengalahkan dia dengan senjata yang random banget dikasihnya. Kalau misalnya dia nggak dikalahin ya udah murid-muridnya bakal dibantai satu persatu. Wah, gila sih. Dan ini yang agak sedikit nyeleneh ya dibilang ya, karena semua murid itu dikasih senjatanya kan ya kan mereka dikasih senjata masing-masing kan, tapi alih-alih senjata mereka akan dikasih benda-benda random aja, ada dikasih palu balon lah, ada dikasih raket, ada dikasih panci lah, terus ada dikasih terus juga yang itu paling mendingan ya ada Nagumo sama Koreha sih. Nagumo dikasih pentungan baseball, sama si Koreha dikasih revolver anjir. Yang masih paling bagus itu malah Korea dia, senjatanya bagus sendiri, itu revolver loh. Dan emang kelihatan sih kalau ini referensinya dari mana, yaitu dari novel Battle Royale yang dulu di tahun 2000 sama 90 periode media 90 sama 2000 awal itu sempat rame itu novelnya, dan kan bahkan sempat difilmkan kan. Dan fact uniknya ya novel cerita dari film Battle Royale ini yang dari tahun 2001 kalau saya di Indonesia itu aku pernah tahu soal filmnya, tapi aku belum nonton, aku cuma pernah dengar filmnya. Tapi katanya film ini adalah cikal bakal yang jadi referensi game PUBG. Jadi ya game PUBG, Free Fire, dan game-game lainnya, game Battle Royale referensinya dari film ini. Jadi ya itu kelihatan apa sih referensinya itu, kalau itu dari referensi film Battle Royale. Apalagi juga yang jadi sasarannya si Dead Game Nightmare kan juga adalah sama-sama murid SMA kan, sama kayak di film Battle Royale. Notabene kan mereka yang di AD itu adalah anak-anak SMA, anak-anak sekolah juga SMP, maksudnya anak SMP yang ditaruh sebenarnya singkatnya itu kayak anak SMP yang dibawa kayak tur kayak study tour, tapi ternyata mereka dibawa ke pulau misterius, dan di pulau itu mereka disuruh buat bertarung satu sama lain sampai mati. Ini kayak gitu ceritanya, jadi mirip sih. Dan ya udah sekali pertama dimulai, dan baru hari pertama udah banyak korban bisa dibilang, dan ini juga akhirnya kan ya ini dan akhirnya udah banyak korban, dan juga ya akhirnya sama si Baku coba dilindungi kan, meskipun ya bisa juga mereka masih belum ada clue sama sekali soal ini. Tapi ya yang bikin agak sedikit aku agak ngakak di sini ya, jadi pas bagian si ini Korea tiba-tiba ngomong ke ekspresi Ryuki yang aku singgung di akhir bahasan singkat episode kemarin itu aku sumpah dong ngakak aku bagian bisa-bisanya loh dia ngomong ke ekspresi Ryuki yang jika kau tidak bertarung kau tidak akan bertahan hidup. Kenapa tiba-tiba ke ekspresi Ryuki aja? Mentang-mentang tema misinya ini Battle Royale kali ya mungkin. kocak. Tapi ya udah sekali jadi si Dead Game Nightmare mulai berakhir, dan juga udah sampai banyak korban, bahkan si olahraganya juga ikut diserang sampai hancur kan di sana. Meskipun ayah sama Baku juga benar-benar bisa dilindungi sama dia ya menggunakan si Barrack Exam. Tapi agak sedikit ditantang sama si Dead Game Nightmare ya. Apa kamu yakin kamu bisa melindungi semua murid ada di sekolah ini? Jadi kayak agak sedikit ditantang lah sama si Dead Game Nightmare. Dan dia bangun di sini, misinya berakhir, Baku bangun dari mimpinya, dan dia cerita ke si Pak Fujibu sama Nagumo. Dan karena di sini juga ada Nagumo di mimpi ini ya si Baku merasa kalau mimpi kali ini yang jadi mimpinya adalah si Nagumo. Makanya dia tanya sama Nagumo sama mimpinya ini, dan meskipun ya Nagumo juga kayak nggak tahu, kayak nggak pasti bingung buat jawabnya kan. Dia merasa kayak nggak pernah mimpi itu sih. Jadi kayak sedikit kocek gitu kan, biasanya kan ada orang ini lupa sama mimpi sendiri kan. Nah ini kocek aja di sini gitu loh.
digambarkan kayak gini karena mungkin kiranya ya Nagumo gak ingat sama mimpinya sendiri, tapi pasti Baku ngihu soal sekolahnya dia dan juga dia di mimpinya yang main basket. Nagumo langsung notice, kenapa dia loh, kok kamu tahu soal ini gitu ya. Si Nagumonya heran karena kan nggak banyak orang yang tahu soal ini, karena akhirnya mereka dan karena memang ada juga memang, dan juga ada sebuah kejadian blacklist yang terjadi kan, di mana ada gedung sekolahnya Nagumo yang di Joyata tuh gedung olahraganya bener-bener hancur kan, dan sepertinya juga kalau dia dari fotonya dari ini kan di grup chatnya Nagumo yang dari grup chat alumni kali ya, mungkin ya bisa dibilang kan, meskipun ya kalau di mimpi itu ya mereka masih SMA, tapi kalau di real kan mereka kan udah pada lulus semua dan udah kerja kan, jadi ya angkanya kayak grup chat alumni kan, kayak grup alumni bisa dibilang di situ. Karena ada beberapa orang yang jadi korban juga di situ, dan yang jadi korban itu ya bisa dibilang ya teman-teman sekelasnya Nagumo semua waktu masih sekolah dulu. Dan pas mereka datang ke sana, mereka ketemu sama satu orang, dia si yang sama itu Kureha, yang ternyata sini nah benar sih, dia ada temannya Nagumo, dan dia itu seorang jurnalis ya. Jadi kayak Hanto, jadi jurnalis ini ingat Hanto malah. Dan ya jadi pertemuannya juga agak awkward dan canggung gitu, karena mereka kayak kaku gitu pertemuan antara si Nagumo sama Kureha di sini. Dan pas itu juga ya lagi-lagi di sini juga karena mimpinya ini juga muncul nih, setelah sekian lama muncul lagi prediksi sotoinya Pak Fujimi yang ngira kalau Nagumo itu kayak masih kayak ada sedikit perasaan tertentu yang dirasakan sama Nagumo yang bikin dia itu akhirnya kepikiran dan mengakibatkan si mimpi buruknya dari mimpi buruk menimbulkan si Dead Nightmare dan yang mengakibatkan blacklist di dunia nyata. Ya dia kita bakal sotoy aja sih dari si Pak Fujimi yang seperti biasa tujuannya adalah buat ngeco penonton. Itu kelihatan banget sih buat ngeco sih. Jika terbakar sotoy banget oleh si Pak Fujimi ya pun. Dan aku mau nyoba ya beralih bentar ya ke si ke bagiannya Odaka sama The Lady. Dan ya memang bener sih, mereka kayak seperti aku udah ketebak sih. Ini nyambung dari aksinya The Lady di episode kemarin ya, notabene dia itu kayak nyoba deketin Baku kan. Dan mereka bener di sini mereka bahas soal Baku, karena di sini juga si Odaka mengaku kalau Baku itu bukan agent biasa. Karena ya bisa dibilang kayak mentalnya dia tuh bisa dibilang mental yang kuat banget loh, bahkan sampai nggak bisa dikoyakkan sama sekali sama karakter Odaka. Jadi ya makanya dia merasa kalau Baku ini bukan agent biasa, dan juga mungkin bisa jadi masalah, dan juga bisa ganggu misinya dia ke depannya gitu. Dan pasti Odaka cerita soal Baku ya ternyata The Lady juga udah tahu gitu, soalnya dia wajar ya udah tahu sih kan, dia udah deketin Baku duluan gitu loh. Tapi ya mereka juga ini juga The Lady juga penasaran sih, karena kan di posisinya Baku kan belum tahu soal kebusukannya kode kan, jadi dia penasaran kalau misalnya Baku itu masih bisa hatinya masih bisa hatinya masih akan kuat atau bakal goyah nantinya kalau misalnya si Baku itu kalau misalnya Baku itu sudah mengetahui sisi gelapnya dari kode. Kan sejauhnya kan si Baku belum tahu kan soal sisi gelapnya kode kayak gimana, yang tahu kan baru Odaka bisa dibilang. Jadi ya itu yang jadi penasarannya sih. Dan ya udah itu sih dialognya. Apalagi juga ada momen di mana ada sebuah kupu-kupu yang hinggap di sebuah blank capsule, dan capsule-nya berubah jadi warna magenta kan di situ. Dan ini jelas ini adalah si Gun Capsule. Berarti ya kupu-kupu yang hinggap di capsule-nya adalah si kupu-kupu dari Gun Nightmare yang ada di mimpinya Baku waktu itu, yang di episode pertama itu yang hinggap ke sana dan masuk ke sana, dan ada jadi Gun Capsule yang nanti bakal dipakai sama si Odaka nanti untuk jadi kamar dari Nox Ganshe itu form ya kalau salah namanya ya, tapi nanti lah formnya masih bentuknya nanti di episode. Oh iya, aku hampir lupa satu hal soal yang pas bagian ini dialognya The Lady sama Odaka. Ternyata di sana juga ini diperlihatkan bisa dibilang kayak bagaimana proses awal mula
si apa Nightmare itu tercipta di sana karena bisa dimakan ya mengandung data namanya misterius banget kan jadi banyak kupu-kupu ungu di sana ya berarti bisa dibilang itu memang tempatnya para Nightmare berasal kan atau mungkin lebih tepatnya benih-benih para Nightmare ini berasal jadi kayak mereka jadi ada penggambar di mana ada kupu-kupu ungu tiba-tiba berubah jadi sosok Nightmare yang kayak bentuk bayi gitu. Terus si Nightmare langsung masuk ke dalam sebuah pintu misterius yang seperti itu adalah pintu yang berhubungan dengan mimpi seseorang. Jadi ada mungkin jadi ya bisa dibilang ya mungkin bentuk Nightmare ini kayak masih bentuk default kali ya, masih bentuk dasar doang. Nah pas dia nanti masuk ke mimpi orang tertentu, nah itu bentuknya bakal berevolusi lagi, mungkin berubah mengikuti tema mimpi yang dia masuki. Kayak gitu sih mungkin. Jadi ya bisa dibilang mungkin ini wujudnya Nightmare yang versi default yang masih benar-benar baru terakhir ya kayak gini semuanya. Jadi ya mereka kayak dari kupu-kupu jadi Nightmare versi default, terus mereka masuk ke dalam mimpi seseorang terus jadi Nightmare yang bertema sama kayak mimpi yang dia masuki dikarenakan sama si kode mereka balik jadi kupu-kupu lagi dan ya udah mereka balik ke tamannya sama. Jadi kayak bisa dibilang kayak siklusnya kayak lingkarannya nggak yang tanpa ujung gitu loh. Jadi kayak siklusnya tuh kayak begitu terus sampai kayak tanpa ada ujungnya. Jadi kayak dari kupu-kupu balik lagi kupu-kupu lagi gitu. Jadi wah ini cukup ngeri juga konsep terbentuknya Nightmare di sini ya. Dan juga soal aku kayak misalnya aku membahas ini juga mungkin aku bahas juga sekalian ya soal alasan kenapa kok Nagumo sama Kureha kayak agak canggung gitu ya. Ternyata karena ini mereka itu sebenarnya pas waktu masih SMA itu mereka punya cita-cita masuk ke perguruan tinggi yang sama ya. Tapi pas sudah mau lulus si Kurehanya bilang kalau dia itu mau mengubah jalan karirnya maka dia memilih masuk ke universitas yang berbeda dengan Nagumo. Sejak saat itu bisa dibilang ya hubungan pertama mereka jadi renggang kali ya. Dan ya sebenarnya di episodenya kan bisa pertemuan mereka berdua kan kayak agak awkward banget kan, agak awkward dan canggung gitu. Sepertinya mereka masih kepikiran soal itu sih. Dimana kan ya juga si Nagumo jadi detektif kepolisian terus dikasih si Kureha jadi jurnalis ya kan bener-bener jomplang banget dan perbedaannya. Tapi ya balik lagi ke mimpinya ke mimpi dimana kan Baku balik ke mimpi itu lagi dan ya memang seperti biasa seperti sebelumnya si Game Nightmare mengincar sebanyak murid dan juga absennya banyak muridnya jadi korban, bahkan yang nggak ngelawan pun juga diincar sama dia. Dan akhirnya banyak yang ya saya jadi korban dan juga tumbang semua, dimana tumbangnya juga agak ngeri ya karena mereka kayak jadi serbu dan hilang seketika ya kayak snap kayak korban snap Thanos anjir. Dan ya, misalkan beberapa murid yang akhirnya yang coba dievakuasi sama si Nemu ya, jadi ya Baku ya coba ngelawan Nightmare sama Nemu itu coba evakuasi para murid yang tersisa gitu. Lalu juga ternyata ada momen di mana si Kureha itu ternyata memutuskan untuk melawan kan, sementara si Nagumo masih ketakutan sendiri gitu. Nah karena tahu kalau Kureha lagi lawan ini makanya akhirnya si Nemu itu mengungsikan Nagumo bareng sama orang yang lainnya, secara Baku yang juga ada di sana akhirnya nyoba nyusul Kureha. Dan bener dong langsung di situ ada bagian di mana si Kureha sama si Dead Game Nightmare itu lagi berhadapan. Dan ini yang menurut cukup unik sih, yang benar-benar jadi pengungkapan terbesar di episode ini, yaitu di mana si Kureha itu entah kenapa dia kayak mengenali Baku dan bahkan manggil Baku dengan nama Seven gitu. Nah, kok si Kureha tahu soal ini? Apalagi kalau panggilan Seven itu berarti kan dia tahu kalau Baku itu adalah anggota kode gitu. Itu kan Seven itu kan ada panggilan khasnya Baku sebagai agennya kode kan. Bisa dikasih sama orang manggilnya kayak gitu. Nah, ini kok Kureha bisa tahu panggilannya Baku di organisasi kode gitu. Apalagi juga yang benar-benar membagongkannya ya, Kureha nyadar kalau dia itu cuma di dalam mimpi. Wow, berarti dia tahu kalau dia lagi bermimpi, jadi dia bisa bedain mana dia nyata, mana dia mimpi. Alias sama kayak Baku, dia bisa lucid dream. Waduh, pengungkapannya langsung gila sih. Dan langsung si Dead Game Nightmare muncul dan si Kureha secara refleks ya dia langsung nodongkan pistol revolver yang dia pegang ke si Dead Game Nightmare dan coba ditembak kan, tapi nggak mempan, maka pelurunya malah dibalikin lagi. Dan untungnya si Kureha bisa ngindar sih. Cuma dari sini yang benar-benar bikin kagetnya ya,
dari caranya si Koreha megang revolver, terus juga refleksnya dia ngindari apa serangannya si dari lemparan balik pelurunya si dari si Deadly Nightmare, kok kayak bukan orang sipil banget gitu, kayak udah terbiasa megang senjata gitu kesannya, kayak dari dia megang senjata kayak udah kayak posisinya udah bukan posisi orang kaku banget, tapi udah benar-benar terbiasa megang senjata gitu. Aku juga refleksnya itu bukan refleks orang biasa sih, jadi memang udah makin diungkap satu-satu ini misternya soal si Korea. Jadi ya ini sih Korea memang bakal jadi karakter yang penting ya di sini kan. Kalau dari rumornya sih memang Korea itu bakal karakter yang diperankan sama Yusuke Hirakawa sih memang kemungkinan bakal jadi Tet Rider-nya kan, mungkin kayak gitu. Jadi kayak antara dia itu bakal jadi Tet Rider alias Rider berbeda, atau mungkin ya dia adalah si ini Lord Six alias ini yang orang agent kode number 6 yang bakal jadi pengguna Lord Evoker. Kalau sesuai rumor sih gitu ya, antara dia jadi Lord Six atau ya dia pemeran Tet Rider-nya nanti. Kan ada rumor kalau Tet Rider cewek, cuma ya katanya sih rumor terbaru Tet Rider tetap cowok ya. Yang ada rumor terbaru sih bilang gitu sih, katanya Tet Rider tetap cowok. Jadi ya nggak tahu sih, mungkin ya cewek atau cowok, atau ya si Koreha bakal jadi Lord Six, mungkin gitu maksudnya. Jadi di sini akhirnya si Baku akhirnya ganti si Koreha ngelawan si Deadly Nightmare, dan dia langsung berubah jadi ini Zetsu Technology Stream. Dan ini cukup fresh banget sih lihat Baku pakai Zetsu Technology Stream lagi, karena ya sebenarnya itu form udah lama gak dipakai loh. Kan kapan dari kali si Baku pakai Zetsu Technology Stream pas lawan Poison Nightmare kalau salah, itu terakhir kali dia pakai form itu di situ sih. Jadi udah lama banget loh si form gak muncul, dan memang benar-benar ya seperti biasa dia formnya itu benar-benar menggunakan kekuatan angin yang sekali lagi bikin si Nightmare kewalahan. Dan pas mau dihabisi tiba-tiba si Odaka muncul lagi di hadapannya Baku, dan gak pakai bahasa basi dia langsung berubah jadi Kamadren Nox di sini, dan akhirnya bertemu dengan Baku. Dan bisa bilang karena cukup epic ya narasi Nox dan juga Zetsu Technology Stream di sini. Dan jika desain bersamaan si dan Koreha kan juga masih belum kabur kan, dia lagi-lagi ngincar si Koreha. Dan lagi juga setelah momen dimana si Koreha itu momen dimana si Koreha meneruskan buat ngelawan, terus juga ada momen dimana para murid pertumbangan kan juga akhirnya terungkap kalau ternyata Koreha itu adalah pemilik mimpinya kan. Ada pemilik mimpi yang didatangi sama Baku kali ini. Apalagi juga ada 2 pintu hati yang sudah kebuka kan. Diperlihatkan ada 3 pintu hati kan, dimana 2-nya sudah kebuka dan satu masih ketutup. Dimana 2 itu adalah momen dimana si Koreha memutuskan buat melawan. Terus yang pintu kedua itu adalah bagian dimana banyak murid yang tumbang karena serangannya Deadly Nightmare. Ya tinggal 1 pintu nih, dan sebenarnya memang ada risiko pintu kebuka gitu. Kalau pintu kebuka ya udah si Deadly Nightmare outbreak ke dunia nyata. Dan pas di tahun lain juga kan akhirnya si Koreha diincar lagi kan, tapi langsung di sini si Baku berubah jadi Zetsu Extreme Barrier, dan langsung lindungi Koreha pakai power barriernya. Ini gila sih, si barrier caption bahkan ini bener-bener di highlight banget loh itu captionnya ya. Akhirnya si Koreha bener-bener dilindungi, tapi tiba-tiba si Odaka berubah jadi Kamadren Nox dan Shadow Form. Dia pakai capsule baru yang dia dapat, yang dikasih sama si Telehirati, dan langsung kan dia muncul anak-anaknya ini kayak munculkan ya seperti yang aku bilang si yang kayak sempat bahas juga ya di video waktu bahas Kamadren Nox waktu itu, yang soal Kamadren Nox yang perubahannya cuma dikit gitu, yang nggak ada perubahan berarti, yang nanti cuma nambah ornamen doang. Dan bener dia muncul ornamen kayak semacam kayak shotgun sih, ornamen ada ada rifle di tangannya dia, masih dipakai buat nembak ke arah si Koreha yang lagi dilindungi sama bariernya Zetsu Extreme Barrier. Langsung hancur dong bariernya hanya dengan satu tembakan doang. Dan bahkan sepatu dia nyoba nembak ke Zetsu Extreme Barrier, mental dia, dan bahkan caption yang ngaceleng ke arah dia dan diambil lagi dong, dan hilang lagi tuh captionnya. Ya ampun, udah 2 kali loh ini barrier caption itu hilang. Satunya dihancurkan sama Nox Next karena diambil sama Kamadren Nox. Buset, dan ini caption kayak apes banget sih ini caption 1 ini. Langsung diambil dan akhirnya direbut, dan Odaka sama si Deadly Nightmare pergi meninggalkan mereka. Dan ini juga akhirnya terungkap ini kan, akhirnya setelah beberapa kejadiannya akhirnya si Baku notice kalau ternyata si Koreha ini
adalah orang yang pernah bekerja dengan dirinya juga di kode. Jadi ya dengan katanya Koreha itu adalah anggota kode juga. Dan yang lebih membanggakannya lagi, ternyata Koreha itu adalah anak yang juga sama-sama ikut bimbel tidur yang waktu kecil itu diikuti sama si Baku. Jadi ya di kelas bimbel yang ada yang di mimpinya Baku yang ada si Odaka itu sana yang jadi guru. Nah, itu ternyata meskipun guru itu bukan itu pasti bukan Odaka, karena itu kan mimpinya udah di replace sama si Odaka dari mimpinya Baku kan, jadi ingatan aslinya udah di replace sama si Odaka. Tapi yang kesamanya adalah di kelas itu selain ada Baku ada Koreha juga. Jadi ini semakin membenarkan ya teori kalau seperti itu kelas itu memang ada kelas yang dipakai untuk sarana latihan tidak langsung bagi para anak-anak yang memang disinyalir punya kemampuan lucid dream dan bisa jadi calon-calonnya agentnya kode. Jadi gila sih, ini makin terungkap makin gila memang, berarti memang terungkap hal kalau memang si Koreha itu adalah agentnya kode. Jadi ya meskipun ya sepertinya ingatannya dia itu dihilangin soal itu, dan kalau soal hilang ingatan ya sepertinya memang ini ulahnya Odaka sih ya. Aku juga kan memang kayak Odaka seperti kayak notice soal mereka berdua kalau soal Baku sama Koreha ini, apalagi juga yang kalau misalnya lihat video introduction-nya Kama dan Nox ya kan, Odaka kayak lebih naruh perhatian lebih ke mereka berdua kan, karena sepertinya memang kayak ada sesuatu sama mereka berdua gitu loh yang dipertanyakan sama si Odaka. Ya mungkin karena ini sih, karena mereka berdua adalah agentnya kode yang dihapus ingatannya sama dia gitu, mungkin gitu kali ya. Gila sama maksudnya, kan udah episode bersambung dengan ya si Barek Capsule lagi hilang. Dan kalau dari episode berikutnya sih nggak ada ya kalau banyak sedih dibahas ya. Untuk pertarungannya sih tetap intens ya antara si Kamatsu lawan si Deadfin Nightmare, dan lagi-lagi dia pakai form ini Inazuma Plasma, dan akhirnya mode lainnya Inazuma Plasma itu si Great Sword mode akhirnya muncul di sini yang digabung sama senjata yang mode digabung sama Breakout Setzer akhirnya muncul di mode itu. Dan sepertinya juga bakal ada pengungkapan lain soal ini ya, soal Koreha ya, dimana Koreha juga akhirnya dideketin sama si kode number 3 dan bahkan dikasih sebuah koper kan, karena koper isinya entah, feelingku sih koper itu isinya Lord Evoker kali ya, mungkin kan itu kan jadi sesuai rumor kalau jadi memang bakal jadi Lord Six nantinya. Jadi koper itu isinya adalah beltnya dia nanti, mungkin gitu. Dan sepertinya itu juga ada momen di mana nanti ingatannya Koreha bakal balik semua. Dan jadi memang penasaran bakal kayak gimana ceritanya ke depannya. Udah berpusing anjir, makanya aku bahasnya juga lagi kita karena mau agak pusing nih kepala aku, karena dari kemarin isinya daging semua. Ini bahas episode-nya Setsu ini gak ada yang santai loh, bener-bener ceritanya tuh jalan terus dan juga intens terus. Ini juga jadi hal yang unik sih, dimana beberapa tahun sebelumnya kan kalau ada kasih kemarin kan masih keduanya kan agak turun kan intensitasnya, dan makanya intensitasnya turun, dan juga cara pacing juga agak sedikit bermasalah. Jadi tapi tumben loh ini si Kamen Rider Setsu jadi bilang dari segi pacingnya benar masih intens banget, dan juga nggak ada santainya dan benar-benar isinya daging semua. Jadi makin berjalannya episode makin banyak misteri yang dijejelin gitu. Wah ini gila sih, nggak ada santainya sama sekali loh ini episodenya. Entah ya, apakah nunggu sampai kemunculan para 3 lord ini dulu, atau mungkin ya nunggu super formnya Setsu baru nanti mereka bisa at least agak santai dikit ya, aku nggak tahu sih. Tapi ya ada dulu aja dari kayak gimana. Nah, nanti episode 19 ini bakal kayak gimana ya kan bakal muncul ada momen dimana sepertinya memang si Korea bakal dikasih sesuatu sama si kode number 3 kan. Jadi udah bahasanya gitu aja sih, aku memang bingung bahas apa lagi. Daripada aku nanti makin ngalor ngidul karena memang bingung ya, langsung aja lah sekian dulu video kali ini. Like dan share video ini, subscribe juga channel aku, kasih kalian channel ini. Kalau ada komentar, maka juga bisa tulis kolom komentar, dan kalau masih juga dapat juga bisa klik link terakhir di kolom deskripsi di bawah. Ada kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sadi 412.